Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini di pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi ide dan peluang usaha. Ini sebenarnya lanjutan materi dari kelas 11, tapi materinya masih sangat relevan bagi kalian yang ingin memulai suatu usaha. Baik, ide dan peluang usaha, di sini ada pengertian tentang ide dan peluang usaha, di mana ide dan peluang usaha adalah karya dari pemikiran yang baru. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa ini adalah karya dari pemikiran yang baru, di mana ide tersebut terciptalah peluang-peluang usaha yang baru. Baik, saya lanjutkan. Berikut persiapan yang digunakan untuk menganalisis peluang usaha. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kalian sebelum mulai usaha, teliti dulu luas usahanya, jangkauan usahanya, mau seperti apa. Kemudian bentuk usaha apa yang akan dipilih. Nah, ini usahanya mau berbentuk produk maupun jasa, silakan dipilih, disesuaikan. Kemudian jenis usaha apa yang akan ditekuni, nah, ini juga hampir sama. Kemudian informasi usaha yang akan diterima, nah, ini sangat penting karena ini bisa menjadi masukan buat kalian sebelum mulai usaha tentang informasi tentang produk yang akan kalian laksanakan untuk memulai usaha. Kemudian ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, ini juga mapping dari usaha itu sangat penting. Baik, untuk menganalisis suatu peluang usaha ini bisa menggunakan analisis SWOT, di mana SWOT ini terdiri dari huruf S, strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat. Strength ini adalah kekuatan, weakness ini adalah kelemahan, opportunity ini adalah peluang, dan threat ini adalah ancaman. Strength dan weakness merupakan analisis yang bisa kita lakukan di internal kita sendiri. Ya. Kekuatan apa yang kita miliki untuk memulai usaha, kemudian kelemahan apa yang kita miliki, sehingga dari kelemahan ini kita bisa mengambil tindakan untuk perbaikan sehingga usaha kita bisa berjalan. Kemudian ada nggak peluang? Opportunity ini eksternal ya, sama trade. Ada nggak peluang usaha tersebut ya di wilayah kita? Kemudian berbagai ancaman dari luar apa saja kira-kira bisa mengganggu terhadap usaha kita. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kelayakan usaha ada beberapa. Ada analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar juga sangat penting. Kemudian sumber informasi pasar, uji coba menjual, studi kelayakan pasar. Untuk materi analisis kelayakan finansial, landasannya bukan sumber finansial diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Seperti yang bisa biasa saya sampaikan, bahwa untuk memulai usaha itu jangan memikirkan modal dulu, tapi memikirkan dulu tentang untung. Jadi kita akan termotivasi untuk bisa memulai usaha tersebut. Selanjutnya adalah membedakan persaingan. Analisis persaingan ini sangat penting ya anak-anak semua, karena untuk bisa mengembangkan dan keberlanjutan usaha dari produk yang akan kita kembangkan. Jadi analisis persaingan dengan produk sejenis tentunya ini sangat penting agar kalian bisa survive dalam usaha yang kalian kerjakan. Nah, ini tujuan dari pengembangan ide dan peluang usaha. Adapun tujuannya yang pertama adalah ide dalam membentuk produk agar diminati konsumen.
Nah, ini sangat penting sehingga kalian harus memiliki ciri khas kalau misalkan ada produk sejenis sehingga orang bisa tertarik sama produk kalian. Kemudian, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa yang bisa produk kalian ini bisa memenangkan persaingan? Apa nilai lebih dari produk kalian dibandingkan produk sejenis? Kemudian ide dalam pembuatan dan pendagangan sumber produksi. Nah, ini juga sangat penting. Seperti kalian bahas sebelumnya, sumber-sumber produksi apa saja. Nah, ini bisa kalian maksimalkan ide. Dan yang lain adalah ide dalam mengantisipasi kebosanan. Nah, ini juga sangat penting ya, agar produk kalian itu terus berinovasi agar konsumen tidak merasakan bosan dengan produk kalian. Jadi selalu ada yang baru. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini, yang pertama kalian membuat kelompok maksimal satu kelompoknya 6 orang. Setelah itu kalian tentukan usaha apa yang akan kalian kerjakan. Tentu saja menggunakan analisis SWOT tadi dengan strength, weakness, opportunity, dan threat. Kira-kira ketika kalian mau mengerjakan usaha tersebut, yang menjadi kekuatan kalian apa saja. Misal, untuk jualan misalkan keripik pisang, misalkan kalian memiliki kemampuan untuk pembuatan keripik pisang. Kemudian bahan-bahannya banyak tersedia misalkan di wilayah kalian. Ya, kemudian dari weakness-nya apa kelemahannya misalkan dari kalian untuk mengerjakan produk tersebut. Kemudian ada nggak peluangnya? Ya, ada nggak pasarnya kira-kira keripik pisang di wilayah kalian? Misalkan di sekolah atau misalkan di daerah sekitar rumah kalian, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Kemudian ancaman, nah ini ancaman trade, ada nggak produk-produk sejenis yang bisa menjadi ancaman untuk keberlangsungan usaha kalian? Jadi kalian analisa produk apa yang akan kalian buat sehingga bisa meyakinkan kalian untuk bisa memulai usaha apa yang akan kalian kerjakan. Jadi tugas untuk hari ini tanyakan kembali bahwa satu kelompok maksimal 6 orang, kemudian tentukan usahanya dan analisis usaha tersebut menggunakan analisis. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.